Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirobbil alamin, seneng banget masih bisa sapa teman-teman semua yang selalu setia tonton video Nura Punya Cerita. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, yang lagi ikhtiar dipermudah segala ikhtiarnya, diberkahi semuanya, diperlancar rezekinya, dan tetap semangat ya bun dalam merawat dan menjalankan segala aktivitas. Amin ya robbal alamin. Ini aku dimulai dengan memberi pupuk tanaman-tanaman aku yang sederhana dengan cangkang kulit telur. Jadi kalau aku bekas bikin kue kan banyak tuh cangkang kulit telur, bekas nasi goreng, bekas bikin capcay, atau pokoknya semua masakan yang ada cangkang telurnya tidak aku buang cangkangnya. Jadi dikumpulin, disimpan di loyang, baru nanti kalau misalnya lagi ngebakar tinggal di oven gitu, jadi dikeringin. Kalau bunda juga mau kayak gini, nggak usah pakai oven juga bisa, tinggal dikeringkan pakai sinar matahari gitu ya. Jadi jangan dibuang, bisa buat pupuk tanaman-tanaman kita ya bunda. Nah jadi tanaman-tanaman kita itu diberi pupuk pakai cangkang kulit telur gitu, dengan cara nanti ini bisa diremukkan, mau kasar atau lembut. Kalau misalnya pingin lembut bisa di blender ya teman-teman. Jadi ada kalsiumnya, banyak manfaatnya dari cangkang kulit telur ini gitu ya teman-teman ya. Ini tanaman-tanaman aku yang sederhana. Nah ini sebagian ada yang gak jadi-jadi, kayak pohon cabe nggak tumbuh, cuma tumbuh cengeknya sedikit. Nggak tahu kenapa teman-teman, makanya aku mau ganti tanaman-tanamannya lebih ke daun-daun yang mudah-mudah aja. Jadi kalau kayak jeruk kayak gitu banyak uletnya, jadi nggak bisa teman-teman aku nanam-nanam kayak gini, kurang bisa ya. Alhamdulillah ini udah aku kasih pupuknya. Seperti biasa teman-teman ya, di hari ini beres-beres rumah itu mah udah biasa ya. Beres-beres rumah seperti cuci piring, cuci baju, beres-beres dapur, lipat baju, setrika. Di sini aku udah cuci piring. Aku mau simpan-simpan dulu di rak biar airnya kering ya. Oke, lanjut kita beres-beres dapur dulu sedikit ya. Lap-lap meja, lap-lap kompor. Terus ngasih minum Kakang Jaki, karena anak saya yang sakit itu harus kita yang ngerti ya teman-teman. Jadi jangan sampai udah nangis parah baru kita ngeh. Jadi kita harus tahu jam-jamnya di mana dia haus, terus dia lapar. Jadi kita harus tahu gitu. Kalau misalnya Kakang udah sedikit nangis, baru kita kasih minum atau kasih makan gitu. Jadi kita tahu di mana kita harus kasih minum atau kasih makan. Di sini hari ini aku mau bikin nastar ya teman-teman, bikin kue kering buat anak-anak gitu. Jadi kan lagi sepi pesanan. Jadi kalau misalnya ada yang pesan, kemarin tuh misalnya ada yang pesan beberapa fugi, terus kue kering, suka ada sisa-sisanya tuh ya, sisa-sisa dari bahan-bahannya. Kalau misalnya kue itu, kalau misalnya kita bikin pesanan,
kita beli ke toko kue itu kan nggak bisa beli soon, harus belinya minimal 1 kilo ya teman-teman ya. Jadi keuntungannya suka ada di bahan-bahan. Nah jadi daripada tersisanya nanti keburu bau tengi gitu, lebih baik Nura buat aja kue buat anak-anak gitu ya, buat camilan anak-anak. Jadi biar ada camilan, kita buat kue kering ya. Di sini aku mau buat isiannya dulu karena banyak sisa coklat, jadi kita buat nastar coklat ya teman-teman ya. Jadi isiannya itu aku buat dari coklat colata karena banyak sisa coklat colata. Coklat colata itu coklat di sisi, coklat batang. Terus dicampur gula tepung, terigu, kemudian air dan coklat bubuk. Gitu ya teman-teman ya. Terus nanti buat agar basah ditambah margarin sama susu cair. Susu cairnya karena di sini aku adanya susu kental manis, jadi aku tambahin air sama susu kental manisnya diaduk. Nah, itu susu cairnya penggantinya. Di sini aku mulai menimbang-nimbang dulu bahan-bahan yang harus dipakai buat bikin isian coklatnya ya teman-teman ya. Jadi biar nggak lupa, aku timbangin semuanya, baru kita langsung gercep buat kuehnya gitu ya. Kalau udah ditimbangin semuanya, kita langsung gercep buat kue nastarnya. Tuh kan di sini aku mau membuat susu cairnya ya dari susu kental manis. Teman-teman juga bisa ikuti resep ini ya. Buat isian pia juga bisa, buat isian nastar juga bisa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah masih disyukuri ketika kita nggak bisa beli camilan, beli kue, karena aku jualan kue terus ada sisa-sisa bahan dan belum ada yang pesan. Teman-teman belum ada yang pesan lagi, jadi kita buat aja camilannya teman-teman. Sama aja ya teman-teman ya, rezeki itu dari mana aja datangnya. Kita nggak bisa beli kue, tapi kita bisa bikin kue dari bahan-bahan yang ada gitu. Nah, di sini aku mencampurkan susu kental manis sama 3-5 sendok air hangat ya. Kemudian kita siapkan 50 gram coklat bubuk ya. Kalau teman-teman pingin isian coklatnya enak, pakai coklat bubuk yang berkualitas ya teman-teman ya. Di sini aku timbang dulu. Ini timbangannya udah mau habis baterainya, belum beli lagi, jadi agak mati terus ya. Maksudnya belum beli lagi baterainya, jadi suka mati timbangannya. Makanya mending ditimbang-timbang dulu semuanya, biar kalau misalnya udah ditimbang semuanya, jadi gampang kalau misalnya timbangannya udah mati gitu. Nah, di sini lanjut untuk mencairkan coklat batangnya. Coklat batangnya dicairkan. Sebenarnya nggak pakai coklat batang juga masih bisa diganti dengan margarin lebih banyak.
tapi di sini aku biar lebih enak dan ada sisa bahan juga coklat ya. Nah, di sini ditambahkan margarinnya sekitar 20 sampai 25 gram atau 1 sendok makan. Dicairkannya jangan sampai panas banget ya. Kalau misalnya udah cair banget, baru kita angkat dan kita campurkan dengan gula tepung. Gula tepungnya kita ayak dulu. Biasa ya kalau gula tepung itu suka ada yang menggerindil, baru kita ayak. Sama coklat bubuknya juga kita ayak dulu. Kemudian pakai terigu ya. Semuanya udah diayak, baru kita aduk menggunakan spatula atau menggunakan tangan, lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, kita aduk semuanya bahannya sampai tercampur rata ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin juga resep isian ini ya teman-teman ya. Campur semua bahannya dengan menggunakan tangan sampai bahan-bahannya itu bersatu gitu, sampai bisa dibentuk. Nah, setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit susu cairnya. Kalau masih agak keras, teman-teman bisa menambahkan lagi susu cairnya ke dalam adonannya. Ini lebih mudah pakai tangan ya teman-teman ya. Kalau aku Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh udah bisa dibentuk kan. Ini udah siap bisa dijadikan untuk frozen juga. Kalau misalnya kita mau buat pia atau mau buat kue nastar, ini isiannya. Nah, ini bisa dibentuk ya teman-teman ya. Jadi bisa, kalau misalnya ada bahan-bahan untuk isian, kita buat dulu isiannya, baru kita bulat-bulatkan dulu semuanya. Jadi pas udah ada kulit nastarnya, si isiannya udah dibulat-bulatkan, jadi nggak kotor ya, nggak kotor ke kulit kue nastarnya gitu. Semuanya kita bulat-bulatkan dulu sampai selesai, baru bisa disimpan di kulkas buat frozen atau bisa dipakai langsung juga. Nah, ini semua isiannya, isian coklatnya udah semua aku bulat-buletin, dan aku mau langsung gercep aja buat kue nastarnya teman-teman, karena anak aku pingin camilan, Haura Gemra pingin camilannya. Kita buat kulit nastarnya, bahannya juga mudah, cuman margarin ditambah gula tepung,
dikocok, dan ini tanpa menggunakan mixer pun juga mudah. Ini kalau pakai mixer juga jangan terlalu lama memixernya ya, ini cuman biar kecampur. Kalau udah kecampur tinggal tambahkan kuning telurnya. Jadi teman-teman yang nggak punya mixer, yang nggak ada mixer, bisa menggunakan tangan ya teman-teman. Ini cuman menggunakan 1 kuning telur ya. Jadi udah tercampur margarin sama gula tepungnya, aku masukkan kuning telur, campurkan lagi. Tuh kan di mixernya cuman sebentar ya teman-teman, jadi nggak usah pakai mixer juga, udah bisa banget. Nah kalau misalnya udah tercampur margarin, gula, dan telurnya, kita masukkan susu bubuknya. Susu bubuknya cuma pakai 2 sendok makan. 1 sendok makan ya teman-teman ya. Kemudian aku masukkan di sini sedikit tepung maizena sebanyak 1 sendok makan juga. Kita aduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan tepung terigunya secara bertahap gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menggunakan tepung terigunya sebanyak 250 gram teman-teman. Kalau udah teksturnya kayak gini, baru kita bisa membulat-bulatkannya. Tuh, lanjut aku menggunakan tangan biar lebih mudah dan tahu teksturnya ya teman-teman ya. Tekstur adonannya. Di sini aku masukin terigunya secara bertahap ya teman-teman ya. Kalau di sini aku pakai adonan tepung terigunya pakai 240 gram ya teman-teman, nggak pakai 250 gram. Nah kalau misalnya udah bisa diambil, dicubit kayak gini nggak nempel, baru kita masukin isiannya. Kita pipihkan, masukin isiannya. Di sini ada sisa nanas karena ada sisa nanas bekas pesanan waktu minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi aku buat aja untuk camilan aja. Jujur aku suka banget sama nastar nanas. Kalau nastar coklat biasanya yang lebih suka itu anak-anak, tapi ternyata tapi ternyata nastar coklat itu enak juga teman-teman. Gak giung juga karena di sini aku isiannya nggak pakai giung ya, nggak terlalu manis gitu. Nah ini ada nanas sedikit sih ya teman-teman, cuman beberapa nastar aku buat di sini karena ada sisa juga. Jadi semuanya gak mubazir ya teman-teman. Kalau belum ada pesanan, aku buat aja buat camilan anak-anak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi berusaha atau berupaya untuk jualan online, nastar juga bisa dijadiin buat ide jualan juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin nastar yang nastarnya yang gak usah terlalu mahal juga ya teman-teman. Nastar yang bisa dimakan semua orang gitu. Jadi yang semi premium juga, yang murah tapi tetap enak dan semua kalangan juga suka ya teman-teman ya.
Apalagi kue nastar ini emang legendaris banget. Kalau misalnya mau Idul Fitri atau udah datang bulan Ramadan, ini rame banget ya teman-teman. Semoga aku juga banyak yang pesen kalau mau datang bulan Ramadan ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman juga yang selalu nonton video Nura Punya Cerita, yang suka bikin kue, teman-teman bisa coba jualan nastar nanti menjelang Ramadan gitu. Banyak yang pesan loh teman-teman ya. Jadi jualan nastarnya jangan yang mahal-mahal, coba deh banyak yang pesan gitu ya teman-teman ya. Bikinnya persiapannya dari sekarang, jadi 2 bulan sebelum Idul Fitri itu udah bikin nastarnya, jadi udah ada stok gitu. Biasanya kalau misalnya bulan Ramadan itu segala dimahalin, toples-toples kosong, bahan-bahan juga jadi pada naik gitu ya teman-teman. Jadi dari sekarang untuk mempersiapkannya, teman-teman yang mau jualan juga kue kering seperti saya gitu, kita siapin dulu bahan-bahan toplesnya, baru kita buat nastarnya dari sekarang. Atau bun takut nggak fresh? Insya Allah fresh, asal pemanggangannya yang bener-bener maksimal, bener-bener maksimal. Jadi jangan sampai masih mentah gitu. Gunakan apinya api kecil sampai matang banget. Nah baru nanti kita di toplesnya bisa pakai jelly ya, jelly nanti suka ada, nanti aku liatin ya, jelly apa sih itu namanya, jadi biar nggak jamuran gitu kuehnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam pemanggangannya jangan sampai nggak mateng, nggak akan jamuran. Terus kalau misalnya udah mateng, jangan dulu dimasukin dulu ke toples, udah dingin banget, udah nggak ada uapnya, baru kita masukin dan ditutup rapat gitu. Jadi teman-teman yang lagi mau usaha apa nih, sekarang kan udah mau masuk bulan Ramadan tuh ya, yuk kita jualan kue kering. Kue keringnya buat dari sekarang. Kue keringnya bisa kue semprit, jadi yang jangan gampang jamuran lah, kue semprit, kue salju, kue kacang kayak gitu ya teman-teman ya. Atau bisa bikin noga kacang gitu. Insya Allah aku nanti berbagi resep-resep kayak noga kacang kayak gitu ya teman-teman ya di Nura Punya Cerita insya Allah. Jadi teman-teman yang punya banyak anak, apalagi yang punya banyak anak, terus anak kita berkebutuhan khusus, jangan putus asa ya teman-teman ya, masih selalu ada jalan. Kalau suami aku bilang masih ada jalan, jangan takut nggak ada rezeki, dan rezeki itu nggak akan tertukar ya teman-teman ya. Jadi ayo kita semangat ya teman-teman, apalagi teman-teman seperjuangan yang sama punya anak seperti saya, yang punya anaknya banyak, terus lagi ikhtiar juga, sama-sama pejuang pencari nafkah. Ayo kita semangat ya teman-teman ya, semangat merawat anak-anak kita. Jangan patah semangat ya teman-teman ya, karena anak kita itu adalah anugerah. Apalagi anak yang sakit itu adalah titipan, anak yang istimewa untuk kita. Jadi kita harus benar merawatnya ya teman-teman. Bismillah ya teman-teman. Di sini aku lanjut untuk mengolesi nastarnya dengan kuning telur, ditambah juga pewarna kuning telur sedikit ya, 1
tetes aja, 1-2 tetes. Bisa ditambah susu kental manis dan minyak atau margarin cair. Kalau teman-teman mau jualan kue kering yang dititip-titip di warung itu, ukurannya bisa lebih besar ya, jadi jualannya satuan gitu ya teman-teman, dan dimasukkan ke plastik gitu ya, dikasih pita. Aku nggak liatin ya contoh-contohnya, insya Allah lah aku nanti kedepannya diliatin contoh-contohnya, dimasukin ke plastik. Jadi dikemas gitu, dikemas sebaik mungkin packagingnya, bisa dijual 2000-an atau 1000-an satu nastar itu gitu. Jadi bisa buat ide jualan juga teman-teman, buat dititip-titip di toko-toko atau di warung-warung. Karena nastar itu, nanasnya aja bikinnya lama banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin nastar buat jualan di warung, nanasnya nggak bikin sendiri juga, bisa teman-teman, ada di toko bahan-bahan kue, beli selain nanas gitu. Kalau bikin lumayan, nanas, gula, sama aku suka pakai cengkeh juga biar wangi. Cuman masaknya itu lama banget ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau jualannya, pasarannya mau di mana gitu ya teman-teman. Kalau aku kayak gitu, mau buat di warung atau mau jualan online, terserah teman-teman ya, lebih mudah yang mana. Kalau teman-teman suka bikin kue apa teman-teman ya di rumah, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini semuanya udah aku olesin, kita gercep langsung masukkan ke oven. Kita panggang dulu. Kita panggang dulu nastarnya sampai matang ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah matang baru kita buka. Sering dibuka aja ya teman-temannya, takut nantinya gosong. Terus nggak lumer. Ini aku angkat nastarnya. Kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Ini dia hasilnya, tara. Nastar coklat sama nastar nanas yang udah jadi. Di sini diolesnya ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Tuh. Kalau yang 2 kali lebih cantik ya teman-teman ya. Tapi kalau yang 1 kali sedikit agak pecah-pecah, mungkin tadi ngemixernya terlalu kelamaan. Tuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu bikin nastar itu kalau nggak pakai mixer juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu pakai mixernya terlalu lama banget, jadi agak pecah-pecah gitu. Tuh, ini buat pelajaran kalau bikin nastar kayak gitu ya teman-teman ya. Ini olesannya yang 2 kali ya teman-teman ya, karena sisa telurnya cuma ada 1, jadi aku seadanya aja, ada yang dioles 2 kali sama sekali. Sebagian aku mau masukin dulu ke toples karena udah dingin juga, buat camilan anak-anak nanti. Sebenarnya kalau bikin nastar itu
sehari aja suka udah habis ya teman-teman ya. Karena anak-anak suka banget. Coba aja teman-teman buat di rumah untuk anak-anak, pasti ludes sehari juga. Ini Haura juga udah pingin aja nih. Haula suka banget Dikasih ini nastar yang kuenya. coklat. Jangan lupa ditiru Gemra di rumah apalagi ya. suka banget coklat. Dadah. Teman-teman harus coba ya bikin kue nastar di rumah. Jadi anak-anak juga suka. Kalau Kakang gimana itu makanya bisa ya teman-teman. Kakang juga jangan salah, sama aku suka dikasih. Jadi kalau misalnya pas mau ngasih Kakang susu, nah si nanasnya aku masukin aja ke susunya, baru aku suapin gitu. Jadi Kakang juga makan ya teman-teman ya. Doakan ya teman-teman, semoga aku bisa punya roda buat Kakang. Jadi nanti kalau misalnya lagi makan-makan di dapur, Uminya udah masak, Kakang juga ke kamera gitu. Kalau sekarang ini susah, Kakang lagi di kamar. Ini di kursi deket dapurnya kesempitan gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.